I'm actually one of yang berusaha bunuh diri. Titik saya berusaha untuk mengakhiri hidup saya itu ketika saya merasa tidak cukup baik dalam pekerjaan. Halo dokter, kita semua tahu bahwa dunia kedokteran itu bisa dibilang keras. Tapi ada satu topik yang sering kita hindari. Bukan karena kita nggak peduli sih, tapi karena kita kadang nggak tahu mulai dari mana, yaitu bunuh diri di kalangan dokter. Ya, ini hal yang nyata. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk kita. Kalau kita lihat dari angka data dan studi, angka bunuh diri di kalangan dokter itu ternyata lebih banyak loh daripada populasi umum. Kenapa bisa gitu ya? Ada beberapa faktor yang berperan. Pertama, stigma dan rasa takut kehilangan karir kalau ngaku depresi. Kedua, kita punya akses loh ke metode bunuh diri yang letal. Dan tentu aja tekanan kerja dan jam kerja yang seringkali nggak manusiawi. Yang lebih mengkhawatirkan, seringkali pikiran bunuh diri itu berakar dari depresi berat. Tapi justru kita para dokter sering jadi orang yang paling sulit minta bantuan. Bahkan mahasiswa kedokteran juga rentan loh dok. Sebuah tinjauan sistemik di Asia nunjukin bahwa mahasiswa kedokteran juga punya gangguan mental yang tinggi. Seperti kecemasan dan depresi. Dan penanganannya minim banget. Kadang kita juga lupa kalau mereka itu juga manusia dan butuh ruang untuk jujur tanpa takut dijudge. Oh ya, udah pada tahu belum kalau Ado Medica sekarang terbuka loh untuk mahasiswa. Banyak artikel kesehatan mulai dari CMI, penyakit, obat, tindakan medis sampai ke jurnal-jurnal yang bisa kamu baca. Tunggu apa lagi? Yuk download dan daftar sekarang. Lalu, siapa sih yang paling rentan? Beberapa faktor risiko yang bisa bikin seseorang lebih rentan antara lain usia yang lebih tua, status pernikahan, misalnya dia baru bercerai, lajang, atau ada masalah rumah tangga, lalu depresi, alkoholisme, penyalahgunaan zat, penyakit fisik kronis, terutama yang menimbulkan nyeri, dan perubahan status pekerjaan atau keuangan. Satu lagi nih yang penting, akses ke obat dan senjata api. Dokter perempuan juga lebih rentan dibandingkan dokter laki-laki loh. Studi di Amerika menunjukkan bahwa senjata api adalah metode yang paling sering digunakan untuk bunuh diri, diikuti oleh racun, trauma tumpul, dan gantung diri. Yang bikin sedih, dokter seringkali nggak ngasih tanda-tanda sebelum bunuh diri. Lebih jarang dibandingkan populasi umum. Artinya, kita yang ada di sekitarnya seringkali nggak sadar kalau mereka dalam bahaya. Pencegahannya harus dari dua arah, institusi dan kita sendiri. Dari institusi seperti rumah sakit atau ID perlu ada screening rutin, edukasi tentang depresi dan bunuh diri, termasuk untuk mahasiswa dan kerjasama dengan asuransi untuk layanan konseling. Harapannya, gangguan psikologis tidak dijadikan alasan untuk membatalkan STR. Di sisi kita sendiri sebagai dokter, pertama-tama, jaga rahasia teman sejawat yang curhat. Kita juga harus peka terhadap tanda-tanda depresi, baik pada diri sendiri maupun rekan sejawat. Ambil langkah-langkah untuk mencegah burnout, apalagi di masa kayak sekarang. Jangan lupa untuk screening rutin ke pasien. Kadang itu jadi pengingat untuk kondisi kita sendiri. Dan yang gak kalah penting, kita harus tahu kemana kita harus minta bantuan, termasuk hotline atau layanan konseling yang tersedia. Kita punya tanggung jawab bukan cuma ke pasien, tapi juga ke diri sendiri dan sesama sejawat. Kita harus jadi support system satu sama lain. Kalau ada sejawat yang cerita sedang struggling, jangan cuma bilang kuat ya. Dengarkan dan temani, arahkan ke bantuan yang profesional. Kalau kamu merasa overwhelmed, burnout, atau bahkan punya pikiran untuk menyakiti diri sendiri, kamu nggak sendiri. Dan kamu nggak harus ngadepin ini sendirian.
ada banyak tempat yang bisa bantu. Salah satunya, kamu bisa chat langsung dengan psikolog atau psikiater lewat aplikasi Alo Dokter. Cepat, anonim, dan aman. Karena sebelum kita sembuhkan orang lain, kita perlu pastikan diri kita baik-baik saja. Jangan lupa untuk like and share video ini ke teman-teman sejawat lainnya ya. Subscribe juga channel Alo Medica dan nyalain lonceng notifikasinya supaya dokter bisa selalu up to date sama video-video Alo Medica selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alo Medica.